Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mami Cila. Kali ini Mami Cila bakalan share tentang seluk-beluk Shopee. Selama ini Mami Cila mungkin sering ya sharing tentang Shopee, gimana Mami jualan Shopee di IG atau di story. Nah, banyak banget nih yang nanya gimana sih cara jualannya di Shopee sampai uang itu masuk ke rekening kita. Nah, sebelum nonton videonya, yuk subscribe dulu, klik loncengnya, jangan lupa like dan komen. Oke, langsung aja. Kalau misalnya kita udah download aplikasi Shopee, kita langsung klik Shopee di sini. Nah, nanti layarnya akan muncul kayak gini. Oke, ini beranda Shopee kita. Terus kalau kita mau mulai jualan, klik di pojok kanan paling bawah tulisannya yang saya. Nah, diklik kayak gini. Ini akun Shopee aku. Terus kalau mau mulai jualan, kita kliknya di pojok kiri atas. Ini ada toko saya. Diklik aja di sini. Nah, nanti tampilannya akan kayak gini. Kemudian langsung diklik simbol plus tambah produk baru. Ini itu untuk upload jualan kita. Sebelumnya kita harus punya produk apa yang akan kita jual. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalnya aku mau jual apa ya? Nah, ini aja. Misalnya aku mau jual YSL Fusion Ink Blush Spicy Vibes. Diklik OK aja, disesuaiin gambarnya, gede kecilnya mau seberapa, kemudian klik centang. Oke, kalau udah klik centang lagi. Di sini tuh kalian bisa atur ya cerahnya seberapa, itu bisa. Nah, klik centang di sini. Nah, akan muncul kayak gini. Namain misalkan Fusion Ink YSL Fusion Ink Blush. Nah, ini tuh kayak mereknya gitu. Kalian terserah bebas mau tulis apa aja. Terus di description produknya kalian mau isi apa aja bebas. Ini tentang produknya, misalnya blush cair tahan lama, misalnya full size original. Oke, kalau udah kalian pilih kategorinya. Kategorinya apa nih? Misalnya kosmetik. Berarti pilihnya perawatan dan kecantikan. Nah, ini kosmetik wajah. Pilihnya yang blush on. Habis itu mereknya kita cari di sini Lauren. Saint Laurent. Terus bentuk produknya apa, misalnya stick, loose, tabur, compact, padat. Nah, ini aku isi krim aja. Atur kadaluarsanya, misalnya Desember 2021. Umur simpannya 36 bulan. Terus harganya misalnya 240.000.
stoknya 2. Variasi terserah kalian mau isi atau enggak. Biasanya kalau aku sih enggak, karena cuma satu jenis. Cuman kalian kalau mau jualan semacam baju atau makanan itu biasanya ada banyak variasi. Nah, di sini tuh kalian kalau ukuran, kalau baju atau celana ada ukurannya kayak gitu. Karena aku kosmetik nggak ada variasinya, cuma satu, dikosongin aja nggak apa-apa. Beratnya di sini harus sesuai ya, karena ini pengaruh sama ongkirnya nanti. Di sini aku tulis 200 gram. Ukuran paketnya nggak usah. Biasanya ukuran paket ini untuk produk-produk yang besar seperti rak, sepeda, kayak gitu itu kena volume. Kalau yang kecil-kecil nggak perlu diisi ukuran paketnya. Nah, ongkos kirimnya kita terserah nih, boleh aktifin apa aja, misalkan JNT, JNE, atau pos kilat. Misalnya aku juga mau aktifin pos kilat, tinggal klik aja di sini. Nah, kayak gitu. Tuh kan keluar. Langsung kita klik simpan. Sudah. Nah, kita kalau udah diisi semua dari atas ke bawah, langsung diklik centang. Nah, produk sudah terupload. Nah, di sini ada notifikasi upload produk berhasil. Sentuh dan share. Nah, di sini nanti otomatis akan ada pilihan share produk Anda. Otomatis kalian kalau mau produknya cepat dilihat oleh banyak orang, kalian harus men-share juga, bisa di WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, kita lihat produk sudah terdaftar, promosi ke teman. Nah, kalian bisa share di situ. Kemudian di sini ada menu naikkan produk. Nah, naikkan produk ini maksimal bisa 5 produk. Ini tuh fungsinya biar produk kalian up gitu loh. Kalau orang nyari, orang butuh kosmetik YSL, pasti produk kalian yang muncul lebih dulu gitu. Nah, kita coba ya, naikkan produk. Oke, kita tunggu 3 jam 59 menit 52 detik. Nah, yang ini juga naikkan. Yang ini kita juga pengen nih naikkan nih. Soalnya maksimal bisa naikkan 5 produk. Sama ini misalnya. Nah, sudah 5 produk kita naikkan. Terus gimana kalau orang beli di toko kita? Nah, misalkan ada orang beli nih di toko kita, dia akan muncul di sini, perlu dikirim. Nah, ini berarti kan nggak ada. Berarti sudah terkirim semua ya. Tidak ada produk yang perlu kita kirim. Nah, orang kalau udah beli, itu dananya gimana sih? Apa langsung masuk ke kita? Enggak, jadi dananya itu di-keep, disimpan sama Shopee. Nah, ini tuh penjualan saya. Di sini ada menu, ini kan tadi dikemas nggak ada. Nah, kemudian dikirim. Berarti ini barang kita yang sedang dalam proses pengiriman. Di sini paket telah diterima. Ada tulisan paket telah diterima. Kita lihat dulu ya. Oh, paketnya udah sampai nih. Nah, gimana biar dana cepat masuk ke ShopeePay kita, biar bisa cepat masuk ke rekening kita? Kita hubungi pembeli karena dananya kan masih disimpan sama Shopee. Biar masuk ke rekening kita minta tolong. Karena barangnya sudah sampai, sudah diterima, kita chat kayak gini contohnya. Mohon konfirmasi penerimaan ya, Kak. Klik pesanan selesai. Kirim. Nah, soalnya nanti kalau si pembeli itu nggak konfirmasi pesanan atau nggak klik pesanan diterima, uang kita akan di-keep terus sama Shopee sampai waktu yang ditentukan sama Shopee. Nih, misalnya kita lihat ini
yang selesai ini berarti barang-barang yang sudah sampai ya, pesanan kita yang sudah selesai. Nah, kayak gini. Nah, kita kalau mau lihat berapa sih penghasilan kita. Nah, misalnya ini ya contohnya, ini aku 285.000. Misalkan pembeli aku belum klik pesanan selesai tapi barang sudah diterima, dana akan dilepas dan masuk ke Shopee kita yang baru akan bisa kita tarik ke rekening kita tuh tanggal 4 bulan 7 2020 seperti yang tercantum di situ. Tapi kalau pembeli sudah langsung klik pesanan selesai, dana kita sekarang pun langsung bisa kita tarik. Kayak gitu, jadi nggak kelamaan mengendap di Shopee-nya. Nah, selanjutnya kalau pembeli sudah konfirmasi pesanan selesai, akan muncul tampilan seperti ini di saldo penjual, ada nominalnya. Kemarin kan belum muncul di saldo penjual, berarti dana belum bisa kita tarik ke rekening. Sekarang sudah muncul di saldo penjual, berarti kita bisa tarik ke rekening kita. Kita klik saldo penjual. Nah, di situ ada menu penarikan dan transaksi. Kita pilih yang penarikan. Nah, kita tulis berapa saldo yang akan kita tarik. Nah, sebelumnya kita harus masukin rekening kita ya. Ke pengaturan sudah ada di paling atas itu, rekening mana yang akan ditransfer dari Shopee ke kita. Kemudian bank apa. Nah, di sini ada jumlah penarikan dana. Misalkan kita mau tarik semua aja deh, centang di sini. Kita tinggal centang aja, otomatis dia akan muncul nominal yang bisa kita tarik keseluruhan. Nah, jumlah transfer ke bank, biaya penarikan dana tanpa biaya. Selanjutnya kita konfirmasi. Kita klik lagi sekali lagi konfirmasi. Nah, kemudian kita tulis PIN kita berapa. Oke, konfirmasi. Dan di sini ada rincian penarikan Rp285.800. Dana diperkirakan akan sampai ke rekening bank Anda antara tanggal 29 bulan 6 2020. Nah, biasanya ini tuh cuma notif aja ya guys. Padahal sebenarnya langsung masuk ke rekening kita. Nah, ini waktu dibuat, penarikan dibuat. Kembali ke saldo penjual. Nah, kita mau cek nih sebenarnya penarikan kita tadi tuh sukses apa enggak sih? Nah, di sini kita lihat riwayat transaksi, kita cek yang penarikan, kita klik yang paling atas. Nah, berarti sudah diproses, dana penarikan telah dikirimkan ke BCA untuk diproses. Berarti sudah dikirim ke rekening kita, seperti itu. Tapi kita tunggu aja ya 1 kali 24 jam. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke lihat penilaian toko. Nah, lihat penilaian toko ini adalah pembeli kalau udah selesai barang nyampe di dia, nanti akan memberikan penilaian terhadap barang yang kita kirim. Dia tuh puas apa enggak sih gitu. Kita lihatnya di sini. Dia puas enggak sih? Dia kasih bintang berapa sih ke kita? Nah, kita lihatnya di sini. Tuh, berarti dia puas. Kalau dia nggak puas pasti dia ngasihnya bintangnya 1 atau 2 seperti itu. Ini penilaian toko tuh penting banget juga untuk menarik pembeli baru, calon pembeli baru yang akan membeli produk kita. Pasti para viewer pasti akan ngeliat gimana sih review toko kita, kredibilitasnya bagus apa enggak sih, kayak gitu, dari jumlah orang-orang yang ngasih bintang ke kita, kayak gitu. Selanjutnya, nah di asisten penjual ini tuh kayak pengaturan toko kita gitu loh. Jadi pertama ada produk saya, ini tuh kalau dibuka kalian bisa atur stoknya, misalkan mau dirubah stoknya tinggal 1 terus atau udah habis kayak gitu. Ini tuh kalau di produk saya pengaturan untuk produk-produk yang udah kita pajang di etalase. Selanjutnya ada pembeli saya. Nah, ini tuh daftar pelanggan yang udah pernah beli di toko kita. Selanjutnya profil toko. Nah, di profil toko ini kita bisa rubah di sini ada profil kita, bisa kita ambil dari galeri. Terus backgroundnya juga kita bisa ganti apapun.
sesuai apa yang kita mau. Terus nama tokonya, di sini nama toko aku tulis Cilashop. Terus deskripsi tokonya ini tuh kayak bio gitu kalau di IG. Nah, ini tuh deskripsi toko kalian. Kayak gitu. Terus kalian harus masukin nomor telepon di sini, email, kemudian kalian harus aktifin update followers. Kayak gitu. Selanjutnya pengaturan toko. Kita masuk ke pengaturan toko. Kita mau aktifin atau enggak terserah, izinkan penawaran harga. Kalau kita aktifin, ini pembeli kita bisa nawar harga yang udah kita pasang di etalase. Kemudian di sini ada fitur toko libur. Misalkan kita mau vakum dulu nih seminggu enggak jualan karena nggak bisa ngirim, kita lagi ada di luar kota misalnya. Kita bisa aktifin fitur toko libur. Selanjutnya ada menu promosi saya. Nah, di sini tuh bagian terpenting juga karena kalian bisa menarik pembeli itu, viewer itu dari promosi. Kita klik ya, coba. Nah, di sini ada pilihan promo toko dan voucher. Kalau promo toko ini diklik, nah, buat promo diskon baru misalnya. Nama promo, misalnya aku bikin sekarang kan weekend jadi weekend sale gitu misalnya. Nah, waktu promonya ini tanggal 27 bulan 6 2020 mulai jam 21.30 sampai jam 22.30. Ini tuh berarti waktunya 1 jam aja. Diskon, misalnya aku kasih diskon 10% untuk all item. Batas pembeliannya nggak ada. Nah, misalnya aku mau promo yang ini, foundation Lancome, terus aku mau promo lagi, misalnya ini cushion. Oke, udah 2 aja ya. Nah, langsung kita klik yang iya. Nah, 2 produk yang udah kita klik ini tuh nanti akan muncul di berandanya Shopee gitu. Waktu orang masuk, waktu orang-orang buka Shopee, kita tuh dicantumin diskon 10% untuk 2 produk di toko kita, kayak gitu. Nah, ini berhasil. Nah, berarti toko aku sekarang sedang ada weekend sale 10%, kayak gitu. Nah, ini yang berjalan, berarti yang berjalan ini belum, yang akan datang ya, yang berjalan belum, ini yang selesai. Tuh, aku yang udah selesai tuh itu kayak gitu. Nah, voucher itu ini kita kayak bisa bikin buat voucher baru kayak gini. Nah, misalnya kita bikin voucher, nama voucher Cilashop gitu misalnya, Cilashop, kode voucher Cilashop gitu. Cilas, tanggal mulai misalnya mau kita mulai sekarang gitu ya, tanggal selesainya mau besok gitu, sampai besok. Nah, kuota voucher 10 orang aja gitu. Tipe diskon minimum pembelian misalnya 200.000 gitu ya misalnya. Penempatan voucher tampilkan di semua halaman gitu, biar dilihat orang. Oke, langsung aja. Diskon, nominal diskon misalnya 20.000.
Oh, kebanyakan ya nolnya ya. 20.000. Oke. Simpan. Nah, itu caranya kita bikin voucher. Ini juga salah satu promo yang menarik juga. Dan yang terakhir, bagi kalian yang masih baru mau buka toko di Shopee, bingung jualan apa, kalian bisa lihat di berandanya Shopee. Di sini kalian lihat di produk terlaris. Sebenarnya produk yang paling dicari itu apa sih gitu. Kalian bisa lihat deh di sini, bisa jadi rekomendasi kalian mau jualan apa. Misalkan kosmetik, ya kosmetik yang jenis apa yang paling dicari dan yang paling laris di pasaran kayak gitu. Atau di produk paling populer. Di sini ada kategori, terus rekomendasi dan produk-produk yang paling dicari gitu deh. Kalian bisa riset di sini. Terus kalian kalau mau lihat nih, aku setiap bulan mau tutup buku, aku mau pembukuan, aku nggak mau tarik dulu saldo aku, jadi aku pengen tahu penghasilan saya setiap 1 bulan itu berapa. Nah, kalian bisa lihat di penghasilan saya, kalian kliknya yang pesanan selesai. Kalian pengen tahu nih, misalkan 1 bulan ke belakang tuh saya penghasilannya berapa. Nah, langsung aja kalian mau dimundurin aja, di sini di setting tanggalnya. Misalkan dari tanggal 28 gitu sampai tanggal 28 bulan 6 sampai hari ini. Berarti berapa sih? Nah, ini keluar semua di sini. Kayak gitu.